Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Al-Fikri dengan NPM 233510370. Pada video kali ini saya akan membaca yaitu thread pertemuan 14 pemrograman mobile, yaitu animation. Langsung saja. Paradigma animasi imperatif versus deklaratif. Untuk memahami animasi modern, kita harus memahami mengapa cara lama sering gagal dan menyebabkan aplikasi terasa lambat atau patah-patah. Yang pertama imperatif atau JS Drive. Cara lama, animasi dihitung frame demi frame di JavaScript thread menggunakan animated API bawaan. Setiap perubahan nilai pixel harus dikirim melewati jembatan atau the bridge menuju native UI thread agar bisa digambar di layar. Masalah atau the bottleneck. Jika JS thread sedang sibuk memproses hal lain seperti pricing data API atau kalkulasi logika bisnis, pengiriman frame animasi akan tertunda menyebabkan frame drop atau animasi menjadi animasi yang patah-patah. Kemudian deklaratif atau UI drift cara modern. Aturan dan batasan animasi seperti durasi dan kurva pantulan deklarasi di awal pada JavaScript. Seluruh perhitungan matematika animasi dieksekusi secara mandiri dan langsung di native UI thread tanpa perlu bolak-balik melewati bridge. Native gestural handle atau seni sentuhan native. Interaksi pengguna di layar sentuh jauh lebih rumit daripada sekedar klik. Kelemahan respon sistem bawaan. Sistem sentuh bawaan berjalan di JS thread dan sering kewalahan saat menangani banyak sentuhan sekaligus. Kemudian kekuatan RNGH React Native Gesture Handle. Pustaka ini mencegat interaksi sentuhan langsung dari sistem operasi tingkat rendah sebelum sempat masuk ke JavaScript. Kemudian jenis gestur modern yang didukung. Yang pertama ada continue atau berkelanjutan. Kemudian ada discrete atau seketika. Sinergi reanimated dan gesture handle. Bagaimana kita membuat elemen yang bisa diseret dengan mulus tanpa jeda? Yang pertama, alur kerja tanpa jembatan, zero bridge crossing. Jari pengguna menyentuh dan menggeser layar. Gesture handler menangkap koordinat gerakan tersebut murni di sisi native. Kemudian koordinat tersebut dikirim langsung ke fungsi worklet milik reanimated yang juga berada di UI thread. Kemudian worklet memperbarui set value posisi X dan Y. Kemudian layar langsung diperbarui. Kemudian ada seal, suruh interaksi sentuhan hingga pergeseran pixel terjadi di luar JavaScript thread. Forma aplikasi sangat terasa responsif, setara dengan aplikasi yang ditulis dengan native murni menggunakan Swift atau Kotlin. Start element transition atau ilusi kontinuitas ruang. Transisi antar layar default biasanya kaku atau layar baru menutup layar lama. Set element memecah masalah kekakuan visual ini. Apa itu set element transition? Teknik di mana sebuah elemen UI, misalnya foto profil atau gambar sampul produk, melayang, membesar dan bertransformasi dari layar A menuju posisi yang baru di layar B secara mulus tanpa terputus. Yang kedua, konsep spatial context atau konteks spesial, membantu pengguna memahami hubungan antara daftar dan detail. Pengguna tidak merasa dilempar ke halaman baru, melainkan merasa sedang mendalami elemen yang mereka klik. Kemudian ada implementasi di Explorer. Sangat mudah dicapai dengan reanimated. Cukup berikan prompt sebagai berikut pada elemen yang sama di kedua layar yang berbeda dan sistem akan mengurus kalkulasi animasi secara otomatis. Kemudian lanjut
masuk pada micro interaction, memberi nyawa pada aplikasi kelas atas atau premium, membedakan dirinya melalui perhatian pada detail interaksi terkecil. Yang masuk pada definisi, animasi berdurasi sangat singkat dari 100 milisekund sampai 300 milisekund yang dirancang untuk memberikan umpan balik visual atau visual feedback seketika atas sebuah aksi pengguna. Tujuan utamanya yang pertama, konfirmasi aksi, menunjukkan bahwa sistem telah menerima input, kemudian mencegah kesalahan, mengurangi perhatian pengguna. Kemudian yang terakhir, dopamine loop, menggabungkan micro interaction visual dengan haptic. Getaran mikro dari hardware akan menciptakan kepuasan psikologis, membuat aplikasi terasa responsif dan adiktif untuk digunakan. Kemudian yang terakhir, integrasi keislaman, animasi mulus dan sifat riff atau kelemah lembutan. Transisi aplikasi yang mulus tanpa sentakan kasar merepresentasikan sifat riff. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasnya atau memperindahnya. Hadis riwayat Muslim. Animasi yang lembut atau menggunakan kurva easing yang tepat tidak membuat mata lelah, melainkan menghiasi antarmuka. Kemudian micro integration dan nilai ihsan, memperhatikan detail terkecil dalam interaksi antarmuka adalah wujud dari ihsan atau bekerja dengan standar kesempurnaan tertinggi. Islam mengajarkan kita untuk tidak melakukan sesuatu secara asal-asalan, melainkan memastikan setiap detail memberikan manfaat dan keindahan atau jamal bagi penggunanya. Shared elemen dan menjaga silaturahmi, transisi yang menjaga kesinambungan visual, mengajarkan filosofi kehidupan. Saat manusia berpindah fase atau status sosial, ia tidak boleh memutuskan secara kaku konteks masa lalunya. Mukmin yang baik memastikan transisi fasenya tidak memutus silaturahmi, melainkan membawanya tumbuh ke level kehidupan yang lebih besar. Baik, langsung saja lanjut pada pembacaan e-book dari pemrograman mobile, yaitu chapter 13, dimana masuk pada judul besar animation dan gesture, feel like magic. Pertama, deklaratif, interaktif, paradigma shift. Dalam sejarah pengembangan rekreatif, animasi seringkali menjadi anak tiri yang performanya dianaktirikan. Pada masa awal, kita menggunakan pendekatan interaktif melalui API animated bawaan, di mana JavaScript bertindak sebagai dalang yang mengendalikan boneka atau elemen UI secara manual setiap milidetik. Dalam pendekatan ini, JavaScript harus menghitung posisi baru, mengirimkan pesan lewat jembatan ke sisi natif, menunggu natif menggambar ulang dan mengulangi proses itu 60 kali per detik. Kelemahan pendekatan interaktif ini mirip dengan menyetir mobil dengan mata tertutup sambil mendengarkan instruksi penumpang yang gagap. Ada jeda waktu atau latensi antara instruksi diberikan dan aksi dilakukan, yang dalam dunia animasi berarti hilang kemulusan gerakan. Dengan cara deklaratif ini, setelah instruksi dikirim, sisi natif mengambil alih kendali penuh atas animasi tersebut. JavaScript bisa bebas melakukan tugas berat lainnya atau bahkan berhenti bekerja sejenak atau freeze. Namun, animasi di layar akan tetap berjalan mulus seperti mentega karena ia dijalankan di thread terpisah. Pergeseran mental ini sangat penting karena animasi di aplikasi mobile bukan sekedar hiasan, melainkan bagian dari fungsi navigasi dan umpan balik spesial. Pengguna berekspektasi bahwa benda digital memiliki fisik dan yang mirip dengan dunia nyata. Jika didorong, ia harus meluncur, bahkan berteleportasi. Meskipun React Native
masih menyediakan API animated lama, industri saat ini telah bergerak massal menuju pustaka modern yang sepenuhnya merangkul sifat deklaratif ini. Kesimpulannya, transisi dari imperatif dan deklaratif ini tentang melepaskan kontrol mikro demi performa makro. Kita mempercayakan eksekusi animasi kepada sistem yang membebaskan sumber daya kita untuk fokus pada logika bisnis. Kemudian selanjutnya Remitted 3 Basic atau the UI Treat Cambion. Pustaka standar industri untuk animasi deklaratif di React Native saat ini adalah React Native Remitted, khususnya versi 3 yang membawa penyederhanaan sintak yang luar biasa. Remitted hadir untuk mencegah masalah kemacetan jembatan dengan memperkenalkan konsep search value. Kunci ajaib kedua dari Remitted adalah worklet. Worklet adalah potongan kecil fungsi JavaScript yang bisa berteleportasi dan dijalankan di UI treat native terpisah dari treat JavaScript utama. Untuk menghubungkan search value dengan tampilan layar, kita menggunakan hook user animated style. Hook ini bertugas membuat objek style yang reaktif. Ia akan terus memantau perubahan pada search value dan memperbarui properties tampilan secara real time. Reanimated juga menyediakan berbagai fungsi pembantu untuk membuat gerak terasa alami seperti with spring atau efek bergas dan with timing durasi waktu linear. Salah satu fitur powerful lainnya adalah layout animation yang menangani animasi masuk atau entering dan keluar atau exiting elemen secara otomatis. Menguasai Remitted 3 adalah skill wajib bagi developer React Native modern. Meskipun konsep worklet dan set value terdengar teknis di awal, setelah kamu mencobanya, kamu akan menyadari betapa intuitifnya membuat animasi dengan kompleks. Kemudian masih pada gesture handle atau touching in Bellevue. Layar sentuh adalah media input utama di perangkat mobil, namun komponen bawaan React Native seperti tool handle optik atau scroll view memiliki keterbatasan dalam mendeteksi gestur yang kompleks. Komponen utama yang sering digunakan adalah pen gesture handle yang mendeteksi gerakan jari yang menyeret atau panning di layar. Bayangkan fitur swipe to archive di Gmail atau fitur menggeser kartu di Tinder, semua itu dibangun menggunakan logika pen gesture. Selain gesture, kita juga memiliki pitch gesture handler untuk mendeteksi gerakan mencubit dan rotation gesture handle untuk putaran dua jari. Hebatnya gesture handle memungkinkan kita menggabungkan beberapa gesture sekaligus. Cara kerja gesture handle didasarkan pada state machine atau machine status. Setiap gesture memiliki fase. Yang pertama underrated mean belum mulai, begin jari menyentuh, active jari bergerak, end jari diangkat. Atau interaktif antar gesture handler dan animated dilakukan melalui hook use animated gesture handle atau gesture pen di versi terbaru. Ini adalah jembatan yang menghubungkan event sentuhan native langsung ke workflow reanimated di UI Treat. Dalam desain aplikasi modern, gesture bukan lagi sekedar alternatif tapi sering menjadi navigasi utama. Kemudian Search Element Transition, the Teleportation Illusion. Pernahkah kamu memperhatikan di App Store dan Google Play saat kamu menekan ikon aplikasi kecil, ikon tersebut seolah-olah tumbuh besar dan berubah menjadi handle halaman detail. Efek magis ini disebut Search Element Transition. Secara teknis, ini adalah ilusi optik yang cukup rumit. Layer A dan layer B adalah dua komponen yang terpisah secara total. Bahkan kemungkinan berada di tumbukan navigasi berbeda.
Implementasi shared element dan transition membutuhkan identifikasi yang unik. Kita harus memberikan ID yang sama pada komponen di kedua layar, misalnya ID sebagai buku ternavigasi, kemudian akan membedakan ID tersebut saat transisi terjadi. Efek ini sangat krusial untuk aplikasi yang berfokus pada konten media seperti e-commerce, galeri foto, atau aplikasi berita. Pada aplikasi e-commerce, transisi sepatu di daftar fotografi halaman detail yang mulus dapat meningkatkan persepsi kualitas produk tersebut. Namun, shared element transition harus digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Transisi yang terlalu lambat atau terlalu banyak bergerak bisa membuat pengguna pusing atau merasa aplikasi menjadi lambat karena harus menunggu animasi selesai. Di era Explorer dan Remedy 3, fitur ini semakin mudah diakses tanpa konfigurasi natif yang rumit. Micro Interactive, the soul of the app. Jika fitur utama adalah bagian dari aplikasi, maka micro interaction adalah bumbu penyedapnya. Micro interaction adalah animasi kecil dan fungsional yang terjadi di sekitar satu tugas spesifik. Contoh klasik adalah tombol like di Twitter. Fungsi utama micro interaksi adalah memberikan umpan balik status yang instan dalam dunia nyata. Jika menekan tombol fisik, kita merasakan tekanan balik dan mendengar bunyi klik. Micro interaksi yang berfungsi untuk mengalihkan perhatian saat menunggu, saat data sedang dimuat, indikator putar atau spinner yang lucu, atau animasi kerangka creator loading atau berkilau membuat waktu tunggu merasa lebih singkat secara psikologis. Membuat micro interaksi yang baik membutuhkan perhatian pada detail, durasi, dan kurva animasi. Micro interaksi harus cepat dan tidak mengganggu. Durasi standar biasanya di bawah 200 ms atau 300 ms. Alat seperti Lottie dari Airbnb sangat populer untuk menggunakan micro interaksi yang kompleks. Sebagai penutup, jangan remehkan kekuatan hal-hal kecil. Pengguna mungkin lupa fitur canggih apa yang aplikasimu punya, tapi mereka akan ingat perasaan puas saat menekan tombol atau menggeser kartu di aplikasimu. Kemudian yang terakhir, integrasi keislaman, the soul of interactive. Dalam bab 13 kita belajar mengubah aplikasi yang kaku menjadi hidup, luas, dan menyegarkan untuk disentuh. Kita menggunakan animasi bukan sekedar untuk pamer, tapi untuk memberikan kenyamanan visual tentang visual. Yang pertama, 60 fps dan sifat tarif atau kelembutan. Ini adalah manifestasi digital dari sifat tarif atau kelembutan. Allah Subhanahu wa mengajarkan bahwa kelembutan memerintah segala sesuatu dan kekerasan merusaknya. Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian gestur handle dan empati tubuh satu atau ukhuwah. Kepekaan ini meninggalkan kita pada analogi satu tubuh dalam persaudaraan Islam. Perumpamaan orang-orang mukmin dan dalam saling mencintai, saling mengasihani, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian transisi dan semangat hijrah atau berubah. Ini adalah metafora indah untuk hijrah dan taubat. Islam mengajarkan bahwa perubahan diri itu perlu proses atau transisi, tidak instan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.